Businessman Opinion. Baik mitra bisnis, PPKM darurat sudah berjalan beberapa hari. Apa komentar dan saran Anda mengenai jalannya PPKM darurat ini? Apa pengalaman Anda beberapa hari ini? Dan apakah Anda menemukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 633-9160 Businessman Opinion, 633-9160. Ya, kalau menurut saya sih udah lumayan ya. Udah banyak polisi yang patroli, terus juga yang banyak kerumunan pedagang kaki lima udah nggak ada. Tapi yang nggak tahu juga ya, kemarin sih hari pertama, hari kedua seperti itu, hari ketiga ini nggak tahu. Tapi biasanya kan kita makin lama makin kendor nih. Ya mudah-mudahan sih nggak, karena kenyataannya kasus positifnya makin banyak nih. Jadi ya mungkin harus diketatkan lagi dan masyarakatnya pun harus mengikutinya. Ya, terima kasih. Iya, saya kira ini cukup bagus ya, cukup bagus. Yang kurang adalah saya nggak melihat aparat ya ke kaki lima. Oke lah, kaki lima yang protokol ada pasti. Tapi ini kan kaki lima banyak. Saya melihat mereka, tapi yang beli masih makan di situ. Ya oke lah, dia mejanya nggak banyak, oke 2 meja. Itu satu meja duduk 2-3 orang, itu sama aja kan, nggak ada bedanya. Saya kira aparat ya ini aparat nggak mampu sampai ke situ ya. Kasihan. Mestinya bisa tugasin ke RT gitu ya. Cuma ya begitu, susah. Tapi pada umumnya sih oke. Saya kira bagus dan hasilnya nggak instan lah. Ini kan baru 2-3 hari ya. Minimal seminggu ke depan kita lihat apa. Terima kasih. Kalau dibilang sebelum dan sedang PPKM darurat ini memang ada perubahan, terutama di mobilitas ya. Saya lihat jalanan tol ini juga udah mulai rada sepi. Kemudian saya lihat di RT juga yang masyarakat kemarin yang nggak ada satupun yang pakai masker, sekarang sudah mulai ada yang pakai masker, tapi secara optimis masih belum ya. Jadi tinggal sekarang kunci dari PPKM darurat ini kan adanya di akar rumput yang paling bawah, yaitu di RT ya, kelurahan, RT RW kelurahan itu. Nah ini mungkin di kota mungkin masih bagus mungkin ya, tapi kalau di kota tapi yang sudah masuk ke gang-gang itu ampun deh, masih jauh lah. Itu aja sih. Ya kebetulan tadi pagi ini saya melintasi jalan Jati Baru, di situ ditutup tapi kita masih bisa putar-putar sehingga akhirnya bisa tetap seperti biasa. Dan saya lihat kegiatan lalu lintas masih sangat tinggi. Jadi saya nggak tahu apakah ini akan ada signifikan perubahan. Dan di sepanjang jalan saya masih melihat banyak penduduk yang tidak memakai masker. Dan ini saya justru sangat terkejut dan saya lihat tidak ada perubahan signifikan dari PPKM ketat ini. Mungkin yang paling utama adalah kita menunggu ada tindakan tegas dari pemerintah berupa sanksi ataupun denda yang tinggi sehingga masyarakat bisa lebih patuh dan lebih disiplin dalam menghadapi situasi ini. Terima kasih. Ya, dari hari Sabtu ya, saya ke daerah Sudirman tuh, daerah Duku atas tuh ya, ke sana tuh banyak ditutup jalannya. Daerah Pangeran Jakarta, daerah Kelapa Gading tuh dari Bela Tera tuh sampai Bundaran tuh ditutup juga. Nah, saya merasa aneh, kalau lockdown ditutup tuh mesti semua. Dan daerah Cakung, daerah Pondokopi, daerah Buaran, Duren Sawit itu nggak ditutup, malahan orang kumpul-kumpul. Ya, itu kan memang kumpul-kumpul tuh penyebab orang kena COVID gitu loh. Nah itu jangan daerah tertentu aja, semua daerah mesti ditutup gitu loh. Itu aja pengamatan saya selama dari Sabtu sampai hari ini. Tadi pagi saya ke Duku Atas juga masih ditutup tuh. Sebenarnya ya jangan tutup sembarangan. Sebenarnya mereka yang bikin ulah itu kan mereka yang orang-orang kebanyakan itu dipenjarain aja. Masih kerumun-kerumun kayak gitu aja. Ya, jadi saya kira PPKM ini perlu menjadi titik acuan dari warga ya, karena pemerintah kan pada dasarnya
sebagai warga tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Jadi coba ikutilah petunjuk-petunjuk ingredien dari pemerintah, arahan-arahan baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Karena jam malam kan sudah diberlakukan. Cuma saya lihat tuh di daerah Kemayoran juga kebetulan dekat dengan rumah saya itu memang betul dari Polres Jakarta Pusat melakukan inspeksi, banyak anggota warga yang kelihatan tidak memakai masker, ya kan, diberikan pengarahan tapi kadang-kadang memberikan bantahan-bantahan yang ini yang kadang-kadang sulit untuk diterima gitu loh. Coba terimalah apa yang diarahkan untuk dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dari institusi kepolisian, supaya kita bisa menyelesaikan wabah ini. Kalau tidak, wabah ini akan terus-menerus. Sampai kapan pertanyaannya? Gitu loh. Saya kira demikian. Kalau saya melihat pemerintah ini ada gap antara karyawan dengan perusahaan ya, kalau saya lihat. Jadi harusnya pemerintah itu tegas ke perusahaan atau mungkin sweeping kali ya. Karena saya lihat di jalan ini masih banyak para pekerja ya, yang masih bekerja. Jadi PPKM darurat ini mestinya lebih bisa melihat ke para perusahaan yang masih mewajibkan para karyawan itu bekerja untuk perusahaan yang memang bukan bersifat strategis lah ya. Demikian, terima kasih. Menurut saya PPKM udah cukup bagus ya, udah bagus lah gitu ya. Dan kedua, orang pakai masker juga ogah-ogahan. Saya lihat ada yang pakai maskernya di mall, tidak disiplin. Jadi jangan salahkan pemerintah kok sampai meledak kayak gini, banyak korban ya. Pemerintah kita udah cukup baik ya, PLTD, KJPD, vaksin gratis, apa kurang baik lagi. Ya ini saya baru dari Pasar Sunter ya. Orangnya banyak yang nggak pakai masker semua. Saya takut nih, nggak ada yang jaga, nggak ada yang ini, kurang ya penjagaannya. Ini iya pemerintahnya udah baik, tapi orang-orangnya nggak ada yang nggak disiplin. Rakyat dibikin bingung ya. Yang menciptakan kerumunan ini sebenarnya siapa? COVID belum selesai, diciptakan lagi kerumunan dengan ini dengan itu. Kalau bisa dana anggaran polisi tentara itu dialihkan saja lah ke kesehatan. Iya, mereka saja, Pemda saja. Ini udah biaya habis, dikerahkan lagi, tidak terkoordinasi, ya kan? Bingung jadi rakyat ini. Pemerintah pusat harusnya menanggung biaya hidup rakyat ini dengan ada PPKM darurat ini. Ya kan? Rakyat bekerja, dibatas-batasi. Ditanggung nggak dia hidupnya itu, dialihkan sana, dialihkan ke sini. Coba, mereka kan dinas aparat yang digaji oleh rakyat, mereka bisa mengatur. Kalau kita ini swasta ini bagaimana? Jadi dipertimbangkan, sebenarnya pemerintah itu sudah tahu kok dampak-dampaknya. Yang menciptakan kerumunan itu kan mereka juga. Kita lihat di TV itu, gimana ya, udah bingung. Makanya pemerintahnya dana yang nggak perlu itu, tentara, polisi dikerahkan ini, coba dialihkan lah buat kesehatan, buat bansosnya, ditanggung lah dengan PPKM darurat ini. Rakyatnya dikasih makan, jangan gaya-gaya yang nggak jelas gitu. Jadi intinya gitu lah, coba sekali lagi empati lah kepada rakyat. Gaji masih ditanggung oleh rakyat, tidak berkurang satu apapun dari atas sampai bawah. Jadi intinya begitu, berempatilah kepada rakyat untuk kepentingan rakyat dan kehidupan rakyat juga. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. PPKM darurat ini, kemarin PPKM daruratnya kayaknya kurang persiapan dari sisi pelaksanaannya di lapangan. Pelaksanaannya juga kayaknya udah mulai berasa, mungkin pertama baru kerja kali ya gitu ya. Nah, hari ini juga mulai berasa, tapi memang terus kita sebelumnya di sana juga ada daerah-daerah jalan utama tuh, yang tadi salah satu kan kita berubah takut buat kita berubah bukan. Cuma kalau untuk PPKM darurat sekarang sih, karena kemarin kebetulan 2 hari ini saya di rumah ya, dan baru ini saya ngantor, memang cukup ketat ya. Tapi yang saya lihat sih cukup ketatnya di wilayah protokol sama segitiga emas saja.
Karena untuk di pinggir-pinggirannya sih masih ada tuh yang jualan, masih ada yang terlihat nggak pakai masker. Sudah itu aja. Iya, yang terjadi di daerah di mana jalan ditutup ya, itu terjadi kemacetan cukup panjang. Terus yang pesan saya baru hari ini juga melihat perjalanan gitu ya, seperti tiga pengetatan gitu ya, seperti normal-normal aja seperti sebelum adanya PPKM. Dan juga ditemukan juga orang naik motor tidak pakai masker atau di jalanan juga nggak pakai masker. Jadi nggak tahu deh apa peran aparat atau satgas yang mau menertibkan COVID ini serius atau enggak, saya juga nggak tahu gitu loh. Padahal datanya DKI tembus kasus barunya 10.485. Ya nggak ngerti juga nih. Iya, kalau untuk pengetatan yang di mall PPKM ini, di mall itu kan store-nya juga banyak, tenan-tenan besar. Nah, itu saya lihat untuk penjaga-penjaga store-nya itu juga semuanya rata-rata bermasker. Ada yang udah double masker juga. Coba dong Pemda, orang-orang Satgas gitu, nyisirnya ke pasar-pasar tradisional, pasar jaya, kayak gitu loh. Itu yang jauh lebih berbahaya. Penjual, pembeli, semuanya nggak maskeran, gitu aja sih. Terima kasih. Kalau saya melihat hari Senin ini ya, saya lihat masyarakat ya khususnya di Jakarta ini ya, sepertinya sangat shock gitu ya. Mereka sepertinya masyarakat kurang siap menghadapi PPKM mikro ini ya, darurat ini ya. Jadi saya minta agar segera disosialisasikan, khususnya perusahaan-perusahaan itu saya lihat sudah banyak yang belum menerapkan ya, kayak pegawainya masih banyak yang masuk itu ya, lebih banyak tanpa dikurangi ini hingga 75% atau 50%. Ya mudah-mudahan dengan pengetatan yang saya lihat sih dari aparat itu udah bagus gitu Mas ya. Tapi masyarakatnya yang perlu disosialisasikan dan agar lebih disiplin menjalani PPKM ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.